berdasarkan janji penatua khusus Andreas Filipus, kami selaku hamba-hamba Tuhan menhabiskan dan meneguhkan saudara ke dalam jabatan pendeta jemaat. Kiranya Roh Kudus memenuhi saudara untuk jabatan dan pelayanan pendeta yang dipercayakan kepada saudara. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang memanggil saudara dalam pekerjaan yang suci ini, kiranya menerangi dan menguatkan saudara dengan rohnya, supaya saudara dapat melakukan tugas dengan baik dan berbuah-buah. Amin. Hai, nama gue Andreas Filipus. Filipus ya, bukan Filipus, P-I-L-I-P-U-S. Panggilannya biasanya Andreas atau Andre. Gue pendeta di Gereja Kristus Bogor, baru ditahbiskan kemarin hari Sabtu 20 November 2021. Istri gue Daphne, orang Filipina. Kami punya satu putra cowok namanya Gamaliel, panggilannya biasanya Lyle. Kalau ditanya apa yang bikin gue yakin, itu prosesnya panjang ya. Jadi bertahun-tahun itu diuji, lalu juga melalui teman-teman yang terdekat, melalui keluarga, ada afirmasi dari, terutama dari saudara-saudara seiman ya, yang paling kenal sama gue, kakak-kakak rohani gue. Dan pada akhirnya sih memang kita nggak bisa yakin 100% ya. Yang namanya beriman itu selalu ada unsur keraguannya. Tetapi paling nggak setidaknya sekitar 90%, 95% itu kita sudah, gue sendiri udah yakin begitu, sehingga 5%-nya itu adalah yang melangkah dengan iman. Panggilannya seperti apa ya, itu proses juga. Cuma pertama kali itu di momen Bible Camp tahun 99. Bible Camp itu adalah acara yang diadain sama kampus gue. Gue dulu tahun 99 kan kuliah ke Bandung, ke STT Telkom. Nah, di kampus itu tuh ada persekutuan mahasiswa Kristen yang aktif banget gitu loh. Nah, jadi di bulan pertama waktu itu, semua mahasiswa baru tuh dirangkul begitu, dilayani. Lalu ada acara puncak namanya Bible Camp, itu di Wisma Aloysius di Gambung. Nah, waktu itu gue inget banget yang khotbah itu pendeta Albert Rumbo dari GII Hokimtong, almarhum. Waktu itu ada KKR. Nah gitu, nah itu kan gue bukan pertama kali ya ikut KKR. Jadi sebelum-sebelumnya gue udah pernah, biasanya kan kalau KKR tuh ada tantangan siapa yang mau terima Yesus gitu kan. Nah waktu itu gue udah pernah terima Yesus, terus siapa yang mau perbaharui komitmen gitu kan untuk ikut Yesus. Ya gue juga pengen dong, namanya ikut retret gitu ya, gue pengen perbaharui komitmen gitu. Nah terus yang ketiga tuh biasanya kan ada tantangan, siapa yang mau jadi, disebutnya biasanya full timer gitu. Nah itu pertama kali gue ngerasa kok gue ngerasa terpanggil gitu ya. Itu kan suasananya udah emosional banget, udah pada nangis-nangis gitu kan. Nah cuma waktu itu, waktu disuruh angkat tangan, gue gak mau angkat tangan. Karena gue tuh orangnya sangat rasional. Jadi waktu itu, walaupun gue merasa gue terpanggil di momen itu, gue gak angkat tangan. Karena gue pikir, wah gila, gue baru masuk di STT Telkom, bahkan gue kuliah pun belum mulai, ini baru ospek gitu loh. Ini acara akhir dari ospek, ada Bible Camp begitu. Sehingga waktu itu gue nggak angkat tangan. Nah, tapi itu momen pertama gue mendengar panggilan itu. Oke, kalau ditanya kenapa gue baru menjawab panggilan itu setelah gue beres kuliah gitu ya. Karena seperti tadi gue bilang, proses panggilan ini tuh pergumulannya tuh panjang gitu loh, selama bertahun-tahun. Jadi momen Bible Camp tahun 99 itu baru titik awal aja begitu. Setelah itu pun sebetulnya gue setelah Bible Camp gue nggak doain gitu, nggak gue doain secara serius, boro-boro gue doain begitu. Nah terus baru tingkat ketiga itu mulai muncul lagi tuh panggilan itu, muncul lagi dan lagi melalui banyak hal lah ya. Nah sehingga memang selama masa gue beresin studi itu adalah masa gue
bergumul lagi dengan serius, menguji ulang. Dan kan waktu itu gue baru datang gitu di ST Telkom ya, jadi sehingga gue percaya bahwa kalau gue dipercayakan untuk bisa kuliah di sana, ya gue harus studi dengan sebaik-baiknya begitu. Dan itu yang gue lakukan, sehingga akhirnya setelah selesai lah baru gue memutuskan. Selama masa pergumulan gue dulu waktu di Telkom itu kan gue mikir mau sekolah teologi gitu, ada 3 orang yang paling banyak gue tanya begitu ya. Yang satu udah almarhumah, satu itu almarhumah pendeta Dorothy Marks, tokoh banget ya, sesepuh di Indonesia, sudah almarhumah. Lalu 2 orang masih hidup. Yang kedua itu pendeta Erik Sudarma yang sekarang melayani di Gereja Kristen Murah Indonesia Kudus, biasanya gue panggil Ko Erik. Satu lagi adalah Pak Sutrisna Haryanto atau gue biasanya panggilnya Ko Iim, sekarang rektor di STT Bandung. Nah, 3 orang itu sih yang paling banyak, terutama Ko Erik sama Ko Iim, karena waktu itu kan gue aktif di Perkantas, satu lembaga namanya Perkantas, Persekutuan Kristen Antar Universitas, dan 2 orang itu yang paling banyak bimbing gue, dampingi gue, dan doakan gue. Jadi pertama kali gue ngomong ke Bonyok itu di tingkat akhir waktu gue skripsi gitu. Jadi setelah gue udah yakin sebetulnya, baru gue cerita ke bokap dan ke nyokap gue. Reaksi mereka apa? Kalau bokap sih ya menginterogasi gue lah, melontarkan begitu banyak pertanyaan. Bokap gue sebetulnya pemahaman itu sangat oke banget ya, karena dari dulu dia selalu bilang ke gue, dari gue kecil begitu, dia selalu bilang anak-anak papa tuh titipan Tuhan, punyanya Tuhan, bukannya punya papa. Jadi terserah Tuhan anak-anak papa itu mau jadi apa begitu. Jadi reaksi bokap tuh ya melontarkan banyak pertanyaan gitu ya. Gue intinya diinterogasi lah sama bokap itu. Dia tuh cuma mau make sure kalau gue tuh tahu apa yang gue putusin gitu loh. Itu dari reaksi bokap. Kalau nyokap yang sempet cukup menolak begitu, karena kan mungkin dia pikir gila ya, udah 4 tahun gitu kan, kuliah di Telkom, menghabiskan dana sekian begitu kan, terus kuliah teknik industri, apalagi mungkin pada waktu itu kan industri telekomunikasi itu sangat booming banget tuh waktu gua lulus, dan prospek cerah banget begitu. Sehingga waktu itu nyokap gua, inget banget gua, nyokap tuh nggak bisa terima begitu. Jadi sempat ada masa-masa beberapa bulan relasi gue sama nyokap tuh jadi dingin banget setelah gue ngomong bahwa gue mau waktu lulus sebelum sekolah teologi gue mau ke Perkantas dulu begitu. Gambaran Gereja Kristus Bogor ya kalau buat gue personally, Gereja Kristus Bogor itu ya rumah gue gitu. Itu tempat gue dilahirkan. Jadi dari bayi gue udah dibawa ke situ sama bokap nyokap, gue sekolah minggu di situ, gue remaja di situ, gue kenal Tuhan di situ, gue lahir baru juga di Gereja Kristus Bogor waktu remaja begitu. Jadi it is my home. Oke, target sebagai pendeta ya, yang pasti fokus gue sekarang ini adalah untuk melahirkan pemimpin-pemimpin baru, grooming pemimpin-pemimpin baru begitu, baik itu penatua-penatua yang muda, calon pemimpin-pemimpin masa depan, termasuk juga gue mendoakan supaya ada rohaniwan baru. Ya sekarang gue bersyukur ada calon rohaniwan ya yang lagi studi lanjut, dan dulu dia juga dulu murid katekisasi gue dari remaja gitu ya, namanya Jeremiah Shepherd, dipanggilnya biasanya Jerry. Dan Jerry ini setelah lulus akan bergabung sebagai rohaniwan GK Bogor karena ikatan dinas. Nah, gue mendoakan supaya ada lagi nih di bawah Jerry, satu lagi calon rohaniwan. Itu yang lagi gue doakan. Wah, itu concern yang valid banget itu, ibadah yang monoton ya. Dan memang itu salah satu hal yang perlu terus diperbaiki begitu loh. Nah, salah satunya yang gue perjuangkan itu adalah supaya bagaimana GK Bogor ini, misalnya ya dalam hal lagu lah begitu ya, kita tentunya sangat mengapresiasi lagu-lagu warisan yang sangat kaya itu, misalnya kayak Nafiri Rohani, itu kan warisan gereja yang usianya udah ribuan tahun ya, dan itu banyak lagu-lagu bagus. Nah tapi kita juga nggak boleh tertutup sama lagu-lagu baru, lagu-lagu yang sekarang ada begitu. Karena kan kita percaya Roh Kudus itu bekerja bukan cuma pada zaman reformasi ya, tetapi Roh Kudus bekerja sampai saat ini. Sehingga Roh Kudus juga akan mengilhamkan
kepada para komposer lagu pada saat ini, lagu-lagu yang bagus juga. Nah, yang penting liriknya yang kita cek begitu, kita uji begitu. Dan juga selain itu juga ya kita bersyukur pelan-pelan misalnya GK Bogor sudah mulai bisa menerima kalau di ibadah umum itu ada kahon begitu, alat-alat musik yang sebetulnya kalau mungkin 20 tahun lalu itu diharamkan begitu untuk masuk ke dalam gereja, tetapi sekarang sudah ada. Jadi perlahan-lahan kita ini membuat ibadah itu lebih dinamis. Di gereja itu memang selalu ada yang namanya generation gap generasi. Jadi ada generasi yang udah lebih tua, atau gue sebut senior lah ya, jangan tua gitu ya. Senior, ada yang lebih junior begitu. Nah, gue pikir sebetulnya kuncinya sih cuma satu sih. Ini dua generasi ini nih harus belajar benar-benar saling mendengarkan satu sama lain gitu loh. Jangan cepet-cepet give judgment. Yang muda bilang yang tua mah kolot lah gini gitu ya. Terus yang tua juga bilang ke yang muda, wah yang muda mah nggak serius dan segala macam. Tunggu dulu gitu loh. Ayo kita ngopi bareng, makan bareng, terus saling dengerin apa sih begitu. Jadi seringkali sebenarnya ya penilaian generasi senior terhadap orang-orang muda itu nggak bener loh. Kalau dibilang anak-anak muda ini nggak pengen cari Tuhan, banyak sekarang makin hancur dan segala macam ya. Enggak loh. Millennials, Gen Z itu sangat haus. Mereka itu mencari Tuhan banget. Dan mereka sangat genuine di dalam pencarian akan Tuhan. Makanya mereka itu lelah dengan hal-hal yang sifatnya hanya ritualistik. Tapi nggak ada realitas spiritualnya begitu loh. KTB ya. Ini juga nih PR banget nih buat gereja kita gitu ya. KTB ini gua ada pimpin sekarang. Jadi saat ini tuh gua pimpin ada 2 KTB. Satu KTB ini udah hampir setahun lah ya. Ada 8 orang dan ini adalah mayoritas orang-orang kunci di pemuda begitu. Lalu yang kedua, ini KTB yang baru memulai, yang isinya adalah penatua-penatua muda. Jadi paling nggak ini langkah awal yang gue mulai dulu begitu ya, memimpin 2 KTB ini. Harapannya nanti ke depannya ini bisa beranak pinak, bermultiplikasi sampai akhirnya ini bisa jadi sebuah sistem. Kedepannya itu gue berpikir memang ini harus disistematisasi begitu. Karena memang betul gereja itu nggak bisa mengandalkan yang namanya persekutuan besar, sama sekali nggak bisa begitu. Harus ada komunitas-komunitas yang lebih kecil, di mana orang itu bisa sharing dengan lebih intens, saling memperhatikan dengan lebih intens, bahkan di situ bisa saling tegur, saling menajamkan satu sama lain. Ya di KTB itu. Sisi lain apa tentang gue ya yang orang nggak tahu? Mungkin ini kali ya, maksudnya kalau kebanyakan orang tuh ngelihat gue pertama kali kesannya tuh orang yang sangat serius banget gitu ya, dan nggak sedikit orang yang komen gue orangnya serius banget. Tapi boleh tanya sama orang-orang yang berkesempatan untuk kenal gue secara sangat lebih dekat begitu. Gue orangnya senang ketawa dan gue juga sangat suka hal-hal yang lucu begitu. Peristiwa Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan itu rela mengosongkan dirinya. Dia menjadi manusia, bahkan menjadi hamba untuk semua, supaya dia bisa menyelamatkan semua manusia berdosa. Karena itu setiap kali kita memperingati Natal, hendaknya setiap orang Kristen memiliki spirit yang sama. Natal itu bukan tentang pohon Natal, kado Natal, baju baru, kue Natal, bukan. Natal itu tentang kasih Allah. Ketika kita sudah merasakan dan menikmati kasih Allah yang besar ini, hendaknya kita membagikan kasih ini kepada sesama kita.